Dreaming, every day.
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini, tanggal 14 Juni tahun 2020. Tanpa terasa waktu terus berjalan, meskipun kerinduan kita untuk bersekutu dan beribadah di gedung Gereja GKI Diponegoro masih belum dapat terlaksana, kiranya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beribadah kepadanya. Di tengah-tengah masa penanganan COVID-19 yang masih terus berlangsung, kita masih merasakan kasih dan penyertaan-Nya, dan biarlah ini menjadi satu keyakinan kita bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Kehadirannya tetap ada untuk kita semua. Mari dengan semangat dan sikap berdiri, dan dengan segenap hati kita sambut kehadirannya, Sang Maha Mulia, dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita pujikan bait yang pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masuki ibadah dalam pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih. Sebagai nats pendahuluan, tema hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Minggu ini adalah minggu biasa sesudah Minggu Trinitas. Minggu lalu kita memperingati Minggu Trinitas. Dan ini adalah minggu biasa di mana mulai minggu ini kita menghayati akan kehadiran Allah yang nyata di dalam realitas hidup kita sehari-hari. Apakah kita menyadari dan mengakui bahwa Allah
melihat seluruh kehidupan kita dan tetap memelihara hidup kita. Sebab tak ada satu bagian dalam kehidupan kita yang tersembunyi bagi Allah. Sebagaimana disaksikan oleh Yesaya 40 ayat 27 sampai 31a. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kiranya kesaksian Yesaya ini meneguhkan kita untuk yakin dan tetap percaya dengan kuat kepada Allah yang tetap memberi kita kekuatan dalam melanjutkan perjuangan hidup. Kita responi dengan pujian. Jemaat, mari kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Ya Allah, di tengah-tengah kondisi hidup yang berubah selama masa pandemik ini kami alami, kami menyadari ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Dan oleh sebab itu berbagai kondisi hidup yang terbatas dan menekan kami, dan tentu saja berdampak pada banyak aspek dalam kehidupan, baik itu pekerjaan, kehidupan keluarga, maupun juga kehidupan sebagai gereja, dan juga aktivitas hidup kami sehari-hari, termasuk juga anak-anak kami yang sedang studi dan harus menyesuaikan dengan perubahan akibat pandemik ini. Setiap kami berada dalam tekanan dan dalam kondisi hidup yang tentulah tidak mudah. Kadang kami lupa bahwa tekanan ini bukan hanya kami alami secara pribadi. Dan oleh sebab itu sumber kesabaran kami kadang begitu terbatas. Kadang kami abai terhadap keadaan orang-orang di sekeliling kami. Ampunilah kami bila kami lupakan bahwa apa yang kami ucapkan dan lakukan tetaplah menyatakan akan kesaksian iman kami. Bahkan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami untuk bisa menghadirkan dan menyatakan akan kasih, kebaikan, kemurahan hati Allah dan juga kebenaran Allah. Ampuni kami
bila apa yang kami ucapkan, lakukan dan perbuat justru kerap kali melupakan akan panggilan hidup kami sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah yang harusnya mencerminkan akan Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, Allah yang mengerti, Allah yang juga hadir dan bertindak menolong terhadap orang-orang di sekeliling yang membutuhkan. Tolonglah agar kiranya kesadaran ini membuat kami peka dan peduli akan kehidupan di sekeliling kami. Tidak hanya tertuju pada persoalan diri kami sendiri, dan lebih teguh dalam iman yang kami hayati secara mendalam, sehingga kehadiran kami tetap bisa mencerminkan akan kehadiran Allah. Ampuni kami apabila kami juga belum menjadi kesaksian yang hidup dalam realitas hidup di mana kami berada saat ini. Tuntun kami agar bisa memperbaiki diri di dalam anugerah-Mu. Dalam Kristus, Sang Pembaharu, Sang Penyelamat, Sang Sumber pengharapan, kami datang dan memohon pengampunan. Amin. Kita responi anugerah pengampunan dosa dari Allah dan mendengarkan berita anugerah dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berkilat halilintar dan guntur berderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku.
Kita masuki liturgi firman. Mari jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Sang terang hidup, tuntun kami tetap bisa melihat terang-Mu di tengah-tengah kegelapan yang melanda hidup kami, agar kami tetap bisa dituntun menjalani kehidupan di jalan kebenaran sampai pada hidup yang kekal. Kami mempercayakan saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pertolongan bimbingan Roh Allah yang kudus, hadir memberkati dan menerangi, memberi pencerahan. Dalam kuat kuasa-Mu kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara, Injil Matius 9 ayat 35 diawali dengan sebuah pernyataan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Frasa itu, kalimat itu, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, menjadi sebuah kesimpulan penulis Injil Matius, bahwa seperti itulah cara Yesus bekerja, berkarya. Bila Yesus adalah representasi Allah, seharusnya kita meyakini bahwa Allah Sang Maha Kasih itu Allah yang tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan ini. Allah tidak berdiam diri hanya menonton dari kejauhan dalam kerajaan surga dan membiarkan manusia terpuruk dalam berbagai keterbatasan dan persoalan hidup dan kelemahan-kelemahan manusiawinya. Bapak Ibu Saudara, keterangan ini harusnya menjadi sebuah jawaban bagi banyak orang.
Orang-orang bertanya, bingung, heran. Mengapa Allah seakan membiarkan kita berjuang sendiri menghadapi wabah COVID-19 ini? Mengapa penderitaan dan kesengsaraan ini dibiarkan berlarut-larut, menyengsarakan umat manusia di seluruh dunia? Apakah Allah itu tidak lagi mencintai kita? Apakah Allah tak lagi mau mendengarkan doa dan jeritan hati kita? Lah kalau Allah tak lagi bisa diandalkan, kepada siapa lagi kita akan berharap? Di sini dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36 kita semua diajak untuk melihat dengan sangat jelas dan gamblang. Sosok Allah itu Allah yang penuh kasih dan Allah yang bergerak mendatangi, menjumpai umatnya. Di semua wilayah, bukan hanya di kota-kota sampai ke desa-desa. Lawatan Allah bukan sekedar Allah itu jalan-jalan, melihat-lihat dan berlalu. Allah tidak sekedar jalan-jalan dan menyegarkan dirinya ke semua kota dan desa-desa itu. Sesungguhnya kita bisa melihat lewat bacaan Injil Matius 9 tadi bahwa Yesus representasi Allah, dia keliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ia melenyapkan segala penyakit yang menghambat hidup manusia. Kita melihat sosok atau gambaran Allah yang penuh kasih. Allah yang hadir dan berbuat sesuatu. Allah yang bertindak memulihkan keadaan mereka yang terbatas dan lemah. Dan apa yang Allah lakukan itu berdampak positif. Sangat besar dampaknya bagi hidup mereka yang dipulihkan. Nyata tindakannya mengubahkan keadaan mereka yang dijumpainya. Allah bukanlah Allah yang diam dan pasif dan hanya menonton dan berpangku tangan membiarkan kita berjuang terpuruk dalam kehancuran hidup. Ia adalah Allah yang bertindak. Sekalipun kita mengakui, kita tentu memahami bahwa apa yang Allah lakukan dan perbuat tentulah sesuai dengan apa yang Allah itu kehendaki. Sesuai dengan skema yang dipikirkan oleh Allah. Sebab dia berdaulat atas keputusannya, atas kehendaknya. Dan tidak harus Allah itu mengikuti apa yang kita pikirkan dan inginkan. Yang pasti Allah tidak diam saja melihat kelemahan dan kelelahan kita manusia berjuang mengatasi persoalan hidup. Dan yang pasti Allah tak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa sampai pada kesimpulan itu bahwa Allah bertindak dan berkarya dalam keadaan yang paling pahit atau menyakitkan dalam realitas hidup ini. Bahwa kalau kita melihat paradoks dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu adalah Allah yang care, yang hadir dan bertindak. Setiap orang punya pengalaman hidup berbeda. Saya punya sebuah pengalaman pribadi ketika saya dan keluarga mengalami musibah kebakaran di tahun 1993. Saya masih SMP kelas 1 saat itu. Saya dan 6 saudara lainnya, 3 kakak dan 3 adik bersama orang tua betul-betul mengalami musibah itu dan kami tidak lagi punya apa-apa. Hanya sesaat 5 jam. Musibah kebakaran itu merenggut, mengambil semua yang kami miliki sebelumnya. Kami keluar dini hari pukul 1 dengan pakaian yang melekat di badan kami. Adik laki-laki saya usia 7 tahun, kelas 1 SD tewas dalam musibah itu. Ayah saya, papa saya luka bakar dari kepala sampai kaki. Seluruh badannya penuh membengkak dengan kulit yang melepuh. Ia harus jalani perawatan di rumah sakit berbulan-bulan. Kami betul-betul tidak tahu akan bagaimana hidup kami sesaat lagi. Mau makan apa, mau tidur di mana. Bahkan mau ganti pakaian pun tidak ada lagi. Betul-betul kami dalam kondisi tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi kesedihan, kehilangan adik. Tahu akan kondisi papa yang dalam perawatan, luka bakar parah. Betul-betul membuat kami tidak mampu berpikir apa-apa akan hidup kami. Lengkap rasanya penderitaan kami saat itu. Kehilangan harta benda, rumah tempat bernaung, kehilangan adik,
kehilangan sumber penghasilan karena usaha orang tua di tempat itu musnah sekejap dalam musibah itu. Bengkel, percetakan, usaha konveksi, rumah, gudang, semuanya musnah dalam sekejap. Ayah bukan orang yang suka menyimpan uang di bank, simpan di brankas, di majama api membakar, habis semua meleleh, berubah semuanya kondisinya. Banyak yang tidak bisa digunakan di situ. Bahkan orang tua masih harus berurusan dengan polisi karena tuduhan akan peristiwa kebakaran itu seakan-akan disengaja. Karena satu kompleks pertokoan habis semua terbakar. Bukan cuma kami. Dan ironisnya di depan rumah kami disitulah tempat mobil pemadam kebakaran berada. Kalau melihat semua masalah, kehilangan dan kesedihan itu pasti kami bisa katakan, oh Tuhan tidak sayang kepada kami. Tuhan tega biarkan kami menderita. Tuhan begitu jahat. Tidak peduli pada kami, membiarkan musibah itu kami alami. Dan sederet kalimat kecewa lain, komplain kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rasanya perspektif seperti ini hampir selalu ada di benak pihak yang menderita. Wajar kalau manusia itu kecewa, kalau terluka, ketika mengalami kesusahan dan penderitaan dan mempertanyakan Allah. Siapa sih manusia yang berharap mengalami kondisi hidup yang buruk dan sulit dalam hidupnya? Tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi hidup yang buruk dan pahit dalam hidupnya. Tetapi kami melewati semua itu, penderitaan itu. Satu demi satu bantuan datang. Mulai dari bahan makanan, beras, saya nggak tahu sekarung goni itu besar berapa, 100 kilo kah, berapa ratus kilo. Pakaian, alas kaki, panci-panci. Karena kami betul-betul tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Teman-teman sekelas saya bergantian saling berbagi tugas, membantu membelikan buku paket, buku catatan, membantu menuliskan catatan pelajaran bagi saya dan saudara-saudara saya yang masih usia sekolah dan memberikan berbagai kebutuhan sekolah kami. Bangunan bekas terbakar itu dibersihkan. Tingginya bekas kebakaran itu 2-3 meter, berminggu-minggu membersihkan dengan peralatan seadanya. Dan kemudian datang bantuan mendirikan kembali bangunan untuk tempat sebuah toko bisa dibuka kembali. Dan relasi Papa dari Surabaya mengirimkan banyak barang memenuhi kembali toko yang baru dibangun. Kami menerima semua bantuan tanpa kami keluar sepeser uang pun. Kami betul-betul tidak punya apa-apa. Murni, pure dari orang-orang yang tergerak hatinya, berempati, turut merasakan penderitaan kami dan membantu kami untuk berjuang melanjutkan hidup. Memang semua bantuan tidak bisa menggantikan apa yang sudah hilang dari hidup kami, dari milik kami. Tidak bisa mengembalikan nyawa adik kami. Keadaan itu tidak pernah lagi sama seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi setidaknya dalam saat-saat yang sulit dan tidak berdaya itu, bahkan tidak lagi kami bisa mampu berbuat apa-apa, berbagai bantuan yang kami terima itu sangat-sangat membantu kami dalam melanjutkan hidup. Tidakkah semua itu adalah pekerjaan tangan kasih Allah bagi kami sekeluarga? Musibah, ya itu realitanya. Kami mengalaminya. Kami melewati tahun-tahun yang berat pasca peristiwa itu. Tapi kami diajak melihat secara utuh peristiwa itu, tidak hanya satu sudut pandang, satu perspektif. Bahwa kami kehilangan, kami korban dan seterusnya. Tapi kami melihat secara luas lewat berbagai bantuan yang menolong kami sadar. Kami menderita tapi kami tidaklah ditinggalkan Allah. Para sahabat, para kerabat, sanak saudara, bahkan mereka sesama kami yang tidak punya hubungan darah sekalipun, menjadi kepanjangan tangan Allah, menyatakan kasih-Nya dalam berbagai bentuk dan cara. Allah hadir secara nyata, sekalipun kehadirannya tak mampu kami lihat secara kasat mata. Tak mampu kami pahami cara Dia bekerja memelihara hidup kami. Tapi pasti melalui banyak pihak yang berempati dan menolong kami bisa mengatakan Allah itu ada. Dia bekerja, Dia menolong kami. Dia terus menyertai kami dalam perjuangan hidup melanjutkan kehidupan. Ia yang tak terjangkau oleh akal pikiran kami, Dia menjangkau kami.
Dia membangkitkan kembali spirit dan semangat hidup kami sebagai manusia yang dikasihi dan berharga di mata Allah. Ada banyak penderitaan dalam hidup ini, dialami oleh setiap orang, berbeda-beda bentuk penderitaan. Mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, mereka berduka. Mereka yang menerima kenyataan sakit oleh karena berbagai sakit penyakit, bahkan yang mungkin tak tersembuhkan, kesulitan biaya. Mereka yang harus kehilangan kenyataan pekerjaannya, penghasilannya, sumber penghasilannya karena pandemik ini. Mereka yang kehilangan mungkin saja orang yang dikasihi karena meninggalkannya, tak kuat mengalami tekanan hidup. Mereka yang belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan pasangan hidup. Dan berbagai persoalan lain, persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan berbagai-bagai persoalan yang menghasilkan penderitaan. Dan di situ kita bisa melihat penderitaan terbesar yang menimpa umat manusia adalah ketika kita mengalami defisit kasih dari sesama. Akibatnya terjadi kita lihat ketimpangan-ketimpangan sosial, itu realitanya. Banyak orang hidup melulu untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak atau kurang peduli terhadap keadaan sesamanya. Bahkan banyak orang yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap penderitaan orang lain di sekelilingnya. Akibatnya mereka yang memikul beban hidup yang berat berjuang sendiri mengatasi keadaannya. Mereka sudah sangat lemah dan terbatas. Dan tak ada yang peduli dan menolong mereka. Tak ada yang mau melihat akan kondisinya. Makanya dikatakan mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tak bergembala. Ayat 36 mencatat hal itu. Ini berangkat dari sebuah kenyataan seperti zaman perjanjian lama. Yang menjadi acuan teks yang diangkat atau dikutip oleh penulis Injil Matius di sini. Banyak domba yang terbiarkan terlantar tanpa perhatian. Dan juga upaya pertolongan pemeliharaan dari sang gembala. Banyak domba yang dimakan, binasa dimangsa oleh binatang-binatang buas di hutan. Gambaran itu diangkat, dikutip oleh penulis Injil Matius di dalam ayat 36. Untuk menunjukkan metafora, kiasan, seperti itulah realita orang-orang yang dalam kondisi menderita dalam realitas hidup. Yang saat itu dilihat Yesus, dijumpai Yesus. Itu hasil pengamatan Yesus berkeliling di kota dan desa-desa. Dia mendapati kenyataan yang menggetirkan itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan, esplanghniste, dari kata splangkan. Artinya terjemahan harfiahnya usus-usus atau isi perut. Orang Yahudi menganggap usus atau isi perut sebagai pusat emosi manusia. Kata esplanghniste diterjemahkan compassion. Karen Armstrong mengatakan compassion itu menanggung sesuatu bersama orang lain. Menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Untuk merasakan penderitaannya. Seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Dan secara murah hati masuk dalam sudut pandang orang itu. Berempati, hatinya terbuka terhadap kondisi dan penderitaan orang lain. Tindakan Yesus berkeliling membuat Yesus mampu melihat realitas di sekelilingnya dan didukung oleh perasaan empati, hati yang terbuka pada sesama, pada orang lain, lahirlah compassion. Belas kasih Yesus yang nyata dalam segenap karya yang memulihkan keadaan orang-orang yang dijumpainya, yang sudah lelah dan terlantar itu. Dan kehadiran Yesus dengan karya yang memulihkan dan mengutuhkan sesungguhnya adalah sebuah berita sukacita bagi manusia. Khususnya mereka yang dalam kondisi menderita dan sengsara. Bahwa mereka yang selama ini merasa atau berpikir hidupnya tak diperhatikan, diabaikan oleh sesamanya, kini beroleh kasih karunia Allah. Mereka yang tak dikasih sesamanya, sesungguhnya hidupnya dipelihara, diperhatikan dan tetap dikasihi oleh Allah. Kehadiran Yesus menjadi proklamasi akan Allah pemilik kerajaan sorga yang datang ke dunia dan mewujudkan pemerintahannya di bumi seperti di sorga. Sang pemilik kerajaan sorga yang tak terhampiri oleh kita, yang tak terjangkau, itu justru datang menghampiri dan menjangkau mereka yang berada di tempat terendah dalam realita kehidupan. Begitu rendahnya posisi mereka itu di mata manusia lainnya, sampai-sampai tak seorang pun mau peduli dan memperhatikan mereka.
Makanya dikatakan terlantar. Di sini kita bisa melihat kehadiran Yesus dan segenap karya kasih-Nya menyatakan Allah Sang Sumber Hidup itu ada, hadir di tengah-tengah penderitaan hidup manusia. Di saat kita tidak tahu di mana Allah itu berada, di situ sesungguhnya Allah yang tak bisa kita lihat itu hadir. Dia mengizinkan kita tak mampu melihat kehadirannya sebagai Sang Maha Hadir. Namun kita bisa merasakan kehadirannya lewat segenap karya kasih yang membebaskan dan menolong dan memulihkan hidup kita. Meski kita tidak mampu melihat Allah secara ragawi, tidaklah berarti Allah itu tidak ada. Dia omnipresence, maha hadir. Seorang rekan pendeta, teolog, pendeta Septemi Lakawa, seorang ketua yang saat ini menjabat ketua STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, mengatakan belum lama dalam sebuah diskusi teologi, dia mengatakan kita tidak mampu melihat Allah. Cahaya kemuliaannya itu pasti sangat menyilaukan mata kita. Otomatis respon kita kalau melihat sesuatu yang menyilaukan kita tutup mata. Nah saat kita tutup mata kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita bisa merasakan dan tahu dia ada. Kita bisa merasakan hangatnya cahaya kemuliaan Allah itu. Seperti itu gambarannya. Kita tidak melihatnya tapi kita merasakan, kita tahu dia ada. Kehadiran Yesus dengan seluruh karya pemulihan yang dilakukannya menjadi tanda kehadiran kerajaan sorga itu. Dan inilah sebenarnya visi dan misi Yesus di dunia. Injil kerajaan sorga atau Injil kerajaan Allah adalah visi dan misi Yesus di dunia. Visi dan misi Yesus melingkupi 4 tema utama, yaitu 1. Keutuhan ciptaan, 2. Pembebasan, 3. Kehambaan, 4. Perdamaian. Keutuhan ciptaan lewat karya Yesus dia mengutuhkan kembali. Engkau adalah manusia berharga, engkau adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Ketika engkau miskin atau minim kasih dari sesamamu, aku menyalurkan kasihku, mengutuhkan kembali. Engkau mulia di mataku. Pembebasan, bukankah dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, kita dimerdekakan. Sehingga kita bisa boleh menjadi tuan atas hidup kita. Dan bisa kemudian mengendalikan hidup kita, memilih jalan yang benar di mata Allah. Dan bukan lagi jalan yang salah karena kita masih budak dosa sebelumnya. Dia membebaskan kita. Kehambaan, dia mengambil rupa manusia dalam posisi terendah. Dalam realitas sebagai hamba dia menderita demi menyelamatkan kita. Dia peduli pada orang-orang kecil karena dia dengan rendah hati mengambil posisi terendah sebagai hamba. Perdamaian. Dia memperdamaikan yang ilahi dengan yang insani, yang surgawi dengan yang duniawi. Itulah yang Yesus lakukan. 4 tema utama yang diungkapkan dalam visi dan misi Yesus disimpulkan dalam 1 kata, yaitu shalom. Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya. Itulah yang diberitakan Yesus baik lewat perkataan maupun lewat karya nyatanya. Semua yang dilakukan Yesus itu dikerjakannya sebelum pemanggilan dan pengutusan para murid. Artinya para murid itu dipanggil dan diutus untuk melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Menghadirkan dan menegakkan Injil kerajaan Allah. Para murid dipanggil dan diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit yang menghambat hidup manusia. Dan mengusir atau melepaskannya dari segala kelemahan. Kata kuasa yang dipakai di sini exousia. Artinya kuasa atau otoritas. Perlu dipahami kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid, otoritas yang dimiliki para murid, tidaklah berarti para murid boleh menggunakan kuasa itu dengan sembarangan sesuka hati atau untuk unjuk atau pamer kehebatan diri bagi yang lain. Bukan. Kuasa yang diberikan oleh Yesus berfungsi melengkapi para murid, melaksanakan dan menghadirkan visi misi Yesus, yaitu menegakkan dan menghadirkan Injil kerajaan sorga, Injil kerajaan Allah. Bukan untuk dia kemudian memakai kuasa itu untuk menindas dan menekan yang lain.
Saya punya pengalaman bertemu dengan seorang perempuan yang pernah bercerita kepada saya di sebuah tempat habis saya memimpin di sebuah restoran. Dia mengatakan begini, punya cerita dia mengatakan, oh suami saya juga seorang penginjil. Suami saya punya karunia untuk mengusir setan gitu. Dan seterusnya. Ujung-ujungnya dari cerita itu setelah semakin lama dia bisa semakin mungkin merasa nyaman bercerita kepada saya. Dia mengatakan suaminya yang katanya punya karunia itu adalah orang yang juga melakukan kekerasan kepadanya. Pelaku KDRT terhadap istrinya sendiri. Dan saya kemudian mengatakan, sayang sekali kalau suamimu yang bisa mengusir setan pada orang lain itu tak mampu mengusir setan dalam dirinya. Bahwa kuasa yang ada padanya, karunia yang diberikan Tuhan kepadanya harusnya membuat dia menjadi pribadi yang lebih humble, lebih rendah hati. Bukan jadi pribadi yang tinggi hati dan angkuh dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya untuk menindas dan menekan yang lain. Bukankah Allah yang memberikan karunia itu, Allah juga bisa mengambilnya kembali. Allah yang mempercayakan karunia itu tentu dengan sebuah tujuan yang mulia. Bukan untuk dia menindas pada yang lemah, justru untuk memberdayakan dan untuk menghidupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat kembali pada teks. Para murid disebutkan dengan detil nama-namanya oleh penulis Injil Matius. Dan ditunjukkan kepada kita latar belakang sosial, ekonomi dan daerah asal para murid itu berbeda-beda. Artinya siapapun bisa menjadi murid Yesus. Dan bisa diutus Yesus untuk menghadirkan Injil Kerajaan Allah dalam realita hidup ini. Bahkan sesungguhnya itu bukanlah opsi atau pilihan. Tapi itu adalah sebuah panggilan hidup bagi kita sebagai umat milik kepunyaan Allah yang dikasihi Allah. Sebagaimana kita sudah menerima anugerah kehidupan secara cuma-cuma dikatakan tadi, kita pun wajib membawakan kehidupan itu secara sukarela dan sukacita. Kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah berbagai tindakan kasih, kebaikan, kebenaran yang kita lakukan demi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Agar mereka dipulihkan, agar mereka tertolong dan terselamatkan. Bapak Ibu Saudara, iman pada Yesus memanggil kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga, dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Sekaligus Allah itu mengutus kita membawa dan menghadirkan shalom di tengah realitas kehidupan. Sehingga mereka yang menerima dan mengalami kehadiran kita yang bermakna bagi hidupnya, mereka bisa menyaksikan bahwa di tengah realitas hidup yang diwarnai penderitaan, kesesakan, resiko, dibayang-bayangi oleh kematian, di situ Allah hadir. Allah membawa kehidupan melalui kehadiran kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan wabah virus ini akan berakhir. Semua memang berubah secara total sejak pandemik ini terjadi di seluruh muka bumi. Pada saat yang sama kita melihat banyak bermunculan cara-cara baru menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Ibadah secara online, pembatasan sosial, menjaga kebersihan bila sebelumnya tidak pernah kita lakukan, sekarang kita melakukannya menjadi SOP tetap kita dan itu baik. Memakai masker, menjaga kondisi kesehatan tubuh yang sebelumnya mungkin tidak terlalu kita perhatikan sebelum pandemik ini. Bila kita hanya melihat secara negatif dan mengatakan hidup kami terbatas, dihambat, sulit dengan pakai masker ini dan seterusnya. Bukankah kalau kita lihat secara utuh, justru standar atau SOP kesehatan yang diberlakukan pasca pandemik ini, selama pandemik ini, justru membebaskan kita dari resiko tertular atau menularkan orang lain. Membebaskan kita dari resiko kematian dan bahaya-bahaya lain. Jadi sesungguhnya lihat secara paradoks setiap kondisi, setiap keadaan, setiap peristiwa. Sesungguhnya ketentuan itu bukanlah menyakitkan tapi menyelamatkan kita dari situasi yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Usaha bisnis dengan cara yang lama juga mengalami perubahan pada banyak orang. Menyesuaikan dengan situasi PSBB yang diberlakukan di beberapa kota, di berbagai daerah. Di tengah kegelisahan banyak orang akan kondisi ekonomi, ketakutan akan resiko kesehatan tubuh, berbagai upaya kreatif muncul. Dan juga tindakan lebih manusiawi terjadi bermunculan di sana sini. Sebagian besar orang jelas jadi lebih menghargai apa yang masih dimilikinya.
Beberapa berkata masih bisa kerja, bersyukur meski tidak full time. Masih tidak di PHK, bersyukur. Masih bisa mendapatkan bayaran meski tidak full, bersyukur. Orang menjadi lebih menghargai rasa syukur akan keberadaan hidupnya. Meski banyak tawaran online, tapi saya kira sekarang karena kondisi ekonomi sulit, banyak orang mulai berhati-hati dalam mengatur keuangannya lebih ketat, lebih bisa memanage keuangannya dengan skala prioritas mana yang penting, mana yang dibutuhkan, dan mana yang tidak. Ketika kepadatan lalu lintas dan polusi udara berkurang selama masa pandemik ini, alam pun seakan punya waktu untuk memulihkan diri. Ada yang hilang, direnggutkan dari hidup kita dan aktivitas kita selama pandemik. Tapi ada juga yang baru yang dipulihkan dan ditumbuhkan. Mengisi kehidupan yang berbeda kondisi dan situasinya saat ini. Dalam paradoks kehidupan itulah kita melihat dan mengalami kehadiran Allah yang tak kasat mata. Dia menyentuh, dia merengkuh kita dalam cintanya yang kekal dan tak berkesudahan. Dialah Allah Maha Kasih yang tak berubah kasih setianya terhadap seluruh ciptaan. Selama pandemik, banyak anggota keluarga berkumpul di rumah dalam waktu yang panjang dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dari rumah. Bapak Ibu sadarkah ada efeknya, baik positif maupun negatif? Angka KDRT kekerasan terhadap perempuan dan anak konon meningkat tajam di berbagai tempat, di berbagai negara. Karena stres, banyak tekanan, imbasnya terhadap orang-orang yang dijumpai. Kebiasaan mungkin waktunya tidak banyak bertemu, sekarang harus banyak bertemu di rumah. Tapi sebagian itu efek domino dari pandemik ini. Di sisi lain kita juga disadarkan sebagian orang justru juga lebih menghargai makna kehidupan orang-orang di dekatnya. Ketika mereka berhadapan dengan penderitaan, penyakit, dan kematian pada orang-orang di sekelilingnya. Dan mereka menjadi merasa betapa berharganya keberadaan mereka, orang-orang yang selama ini melengkapi hidupnya, tapi tidak terlalu diperhatikan. Paradoks ini memberi pengalaman baru pada kita di tengah penderitaan, bagaimana kita bisa hadir secara bermakna. Dan sesungguhnya kehadiran kita menolong kita untuk belajar menghargai kehidupan orang-orang di sekeliling kita, kehidupan kita sendiri. Dan kehadiran kita merepresentasikan kehadiran Allah itu sendiri. Dia mengutus kita menyatakan shalom-Nya. Dia mempercayakan kepada kita, menegakkan dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga dalam realitas hidup yang pahit yang sedang kita hadapi dan kita alami bersama. Karenanya iman kepada Allah ya sang sumber hidup memotivasi, mendorong kita. Mari terus berjuang, lanjutkan hidup dalam Kristus sang pembaharu kehidupan. Bersama Kristus kita jalani tatanan hidup baru, new normal. Yang kita semua lagi juga tidak tahu dan sedang learning by doing. Mari bersama-sama belajar menjalaninya. Dalam upaya kita mewujudkan shalom-Nya secara nyata dalam realitas kehidupan ini. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita. Dan Tuhan memberkati. Amin.
Marilah jemaat kita bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat dan kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami bersama. Mari berdoa. Ya Allah sumber hidup, kiranya aliran air hidup itu terus mengalir daripadamu kepada umat-Mu yang saat ini dalam proses pengobatan, perawatan karena kondisi sakit penyakit yang dideritanya, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya semua aliran air hidup itu menolong proses pengobatan dan pemulihan bagi mereka, memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini. Demikian juga kuasa dan otoritas ilahi kiranya juga Engkau berikan kepada segenap para medis, para dokter yang memampukan mereka melakukan pengobatan secara tepat, secara teliti, sehingga menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan mereka yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami semua dalam menyikapi kondisi dan realita hidup kami. Agar kami bisa bijak dan arif, berpikir secara positif dan hati-hati, dan kemudian melangkah dan mengambil keputusan yang tepat dan positif pula hasilnya dalam persoalan-persoalan, baik itu terkait dengan persoalan pekerjaan, usaha, masalah dalam keluarga, demikian juga berbagai persoalan yang harus kami hadapi sebagai gereja di tengah-tengah tantangan dan persoalan nyata yang kami hadapi bersama. Tuhan, kiranya hikmat-Mu itu ada pada kami, sehingga kehadiran kami boleh menjadi bermakna adanya dan berdampak positif adanya, membawa kebaikan bagi realita di mana kami tinggal dan berada. Engkau juga berikan hikmat-Mu yang menuntun pada para pelaku usaha agar bisa kreatif, berinovasi dalam kondisi yang berbeda selama masa pandemik ini, sehingga upaya memutar kembali dan membangun kembali roda perekonomian bisa terjadi. Kau juga tuntun ya Allah pemerintah kami, beri hikmat-Mu, beri kemampuan agar berbagai upaya yang dilakukan boleh sungguh-sungguh juga bersama seluruh komponen rakyat dan bangsa ini mengupayakan kebaikan, upaya untuk bisa menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi warga masyarakat. Kami percaya Engkau campur tangan dalam semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dan segenap elemen bangsa ini. Kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami, dan oleh sebab itu kami datang kepadamu. Engkau yang tak terbatas, Engkau sang sumber hikmat, Engkau sang maha kuasa dan maha pengasih. Berikanlah belas kasihan-Mu yang kiranya boleh menyelamatkan kami dalam melewati masa-masa yang sulit dan berat ini. Kami mohon juga kasih Allah bagi para orang tua kami. Beri kekuatan dan kesehatan yang baik untuk mereka. Untuk para anak-anak kami. Biarlah mereka dalam masa-masa usia yang rentan ini dikuatkan oleh Allah. Dijaga dan dilindungi adanya. Sehingga kami boleh bersama-sama menyikapi secara baik akan segala kondisi yang sulit ini. Yang tentu kami hadapi bersama dengan pertolongan Allah. Terima kasih ya Allah, berikan kepada
kepada kami gereja-gerejamu, agar kami juga bisa tetap kreatif menghadirkan karya-karya layanan yang sangat dibutuhkan oleh banyak jemaat dan umat Tuhan, untuk bisa mendampingi, menguatkan, meneguhkan, dan tetap memelihara iman jemaat di tengah-tengah kondisi hidup yang menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat ini. Beri kemampuan pada kami sebagai umat Tuhan, sebagai para pemimpin jemaat, para hamba-hamba Tuhan, untuk bisa mewakili Allah, menjadi utusan-utusan Allah, menyatakan pekerjaan Allah yang kiranya berdampak baik dan positif adanya bagi realitas kehidupan jemaat dan umat Tuhan di saat-saat yang sulit ini. Kepadamu saja ya Allah kami datang dan memohon. Dengarkanlah doa kami dalam pengasihan Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kepada kita semua hari ini kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan biarlah apa yang akan kita berikan ini nanti adalah sesuatu yang tulus dan bukan karena paksaan atau dengan motivasi yang tidak berkenan di hadapannya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan tersebut menjadi landasan bagi kita dalam memberikan persembahan. Persembahan syukur dapat kita sampaikan melalui transfer nomor rekening gereja, atau dapat juga melalui aplikasi dompet digital Scan QRIS, serta dapat juga melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita mengiringi persembahan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 bait pertama dan kedua.
Mari jemaat kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di tengah-tengah pandemi COVID. Kami masih dapat memberikan persembahan untuk Diko. Kiranya majelis dapat mempergunakan sebaik-baiknya untuk persembahan kami ini semuanya. Tolonglah ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dan lanjutkan masuki ibadah yang sejati. Hadirkan karya kasih dan berkat Allah sebagaimana Allah telah memberkati kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Untuk ibadah berikutnya, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 akan menggunakan liturgi khusus dalam rangka Hari Ayah Internasional yang juga akan tetap diadakan secara online. Biarlah kita tetap meyakini bahwa kebaikan Tuhan melalui teknologi yang telah dianugerahkan adalah bagian dari sarana agar ibadah kita dan persekutuan kita tetap bisa berjalan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Earth's creator, everyday God, loving maker, oh Jesus, who shaped us, oh Spirit, recreate us, come be with us, in your presence, everyday God, we are gathered, oh Jesus, who have called us, oh Spirit, to restore us, come be with us, life of all lives, everyday God, love of all loves, oh Jesus, hope of all hopes, oh Spirit, light of all lights, come be with us, in our resting, everyday God, in our rising, oh Jesus, in our hoping, oh Spirit, in our waiting, come be with us, in our dreaming, everyday God, in our daring, oh Jesus, in our searching, oh Spirit, in our sharing, come be with us, God of laughter, everyday God, God of sorrow, oh Jesus, human shelter, oh Spirit, strong and patient, come be with us, way of freedom, everyday God, star of morning, oh Jesus, timeless healer, oh Spirit, name eternal, come be with us, word of gladness, everyday God, word of mercy, oh Jesus, word of friendship, oh Spirit, word of challenge, come be with us, gentle Father, everyday God, faithful brother, oh Jesus, tender sister, oh Spirit.